Bab 2. Yuza meraih benda pipih yang diberikan Tisa. Tespek yang menunjukkan garis 2 berwarna merah muda, menandakan gadis di hadapannya itu benar-benar hamil. Kakak lihatkan. Kakak harus tanggung jawab, ujar Tisa dengan nada bergetar. Tanggung jawab, gua enggak pernah cinta sama gadis miskin dan jelek kayak lu, balas Yuza yang justru memaki. Jadi jangan pernah bermimpi untuk gua bertanggung jawab, ketus Yuza yang berlalu pergi meninggalkan Tisa. Air mata remaja itu kembali berjatuhan. Tisa tidak menyangka, jika kekagumannya pada Yuza justru berbuah malapetaka untuknya. Flashback. Tisa masih berdiri di depan ruang kelas 12 IPA 1, mengintip dari balik jendela seorang pria yang tengah duduk sendirian dalam kelas kosong itu. Hari ini hari ulang tahun Yuza Praditya, kakak kelas yang sudah lama disukainya. Tisa masih memandangi diam-diam pria yang dikaguminya itu. Pria dengan postur tubuh tinggi tegap, paras rupawan dan berkulit cerah bak pangeran berkuda putih dalam impian Tisa. Terlahir sebagai anak seorang pejabat, membuat Yuza sudah pasti menjadi idola kaum hawa. Seolah tidak ingin menyia-nyiakan paras tampannya, Yuza pun dilabeli playboy kelas kakap di sekolah elit itu. Tisa sering mendengar tentang isu yang tidak enak tentang Yuza, namun ia seolah menutupi telinganya rapat-rapat. Tetap mengagumi Yuza. Aku harus memberikannya, gumam Tisa memegangi sebuah paper bag berisi jaket yang akan diberikan pada Yuza untuk kado ulang tahunnya. Semoga Kak Yuza suka, batin Tisa seraya tersenyum tipis, berharap Yuza akan suka dengan jaket dengan harga 300.000 itu, yang dibelinya dengan uang tabungannya selama berbulan-bulan. Tisa menghela nafas dalam sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam kelas. Kak Yuza yang tengah asik mendengarkan musik melepaskan earphone di telinganya. Alis tebalnya menaut melihat gadis dengan seragam putih yang kusam berdiri kaku di hadapannya. Ada apa? Tanya Yuza yang sudah mengenal gadis berlabel siswi termiskin di sekolah elitnya itu. Selamat ulang tahun Kak, ujar Tisa gugup. Ini untuk kakak. Dengan tangan gemetar menyodorkan paper bag tersebut pada Yuza. Oh, thanks, balas Yuza menerimanya. Semoga Kak Yuza suka, ujar Tisa yang langsung berbalik badan hendak melangkah pergi. Tunggu. Tisa spontan menoleh melihat Yuza yang memintanya untuk mendekat. Ini untuk lu, ini. Tisa mengeritkan dahinya, melihat undangan yang diterimanya. Ya, itu undangan party gua, lu bisa datang nanti malam. Jelas Yuza yang iseng memberikan undangan tersebut pada Tisa. Ingin melihat bagaimana jika gadis miskin dan kampungan datang ke pesta. Aku pasti akan datang Kak. Tisa yang menerima undangan tersebut tidak dapat menyembunyikan raut bahagianya. Terima kasih Kak, sambung Tisa yang langsung berlalu pergi. Sepulang sekolah Tisa langsung menuju kamarnya, dengan semangat membuka lemari pakaiannya. Sayangnya Tisa tidak menemukan yang dicarinya di dalam lemari kayu itu, hanya berisi beberapa pakaian lusuhnya. Tidak ada pakaian cantik yang bisa dikenakannya untuk datang ke pesta. Aku harus pakai baju apa? Gumam Tisa terduduk lesu di tepi ranjang. Untuk beberapa saat ia berpikir sampai akhirnya ia menemukan jalan keluar. Tisa pun bergegas keluar dari rumahnya. Tisa, Melanie yang tak lain tetangganya tampak terkejut melihat kedatangan Tisa sore itu. Ayo masuk, mempersilahkan Tisa duduk di ruang tamu. Ada apa kesini? Melanie, apa kamu punya baju yang masih bagus, tapi sudah tidak terpakai?
Tanya Tisa. Melanie yang terlahir dari keluarga terpandang di kampungnya memang sosok gadis baik dan cukup dekat dengannya. Dan Tisa yakin Melanie pasti punya banyak baju bagus yang tidak dipakai untuk dikenakannya ke pesta. Baju tidak terpakai. Ya, aku ingin datang ke pesta ulang tahun temanku, tapi tidak punya baju yang layak dipakai. Jelas Tisa terang-terangan. Oh gitu. Tunggu sebentar ya. Melanie bergegas masuk ke dalam kamarnya, lalu tak lama kembali dengan membawa beberapa baju. Ini, kamu pilih saja yang kamu suka, ujar Melanie ramah. Selama ini ia memang selalu merasa iba pada Tisa. Bajunya bagus-bagus Mel, ujar Tisa berbinar senang, melihat beberapa baju yang ditunjukkan Melanie. Tisa mengambil dress berwarna navy yang dipilihnya. Kamu mau yang itu? Tisa mengangguk. Ya, aku suka yang ini. Terima kasih ya Mel. Sama-sama Tisa. Setelah mendapatkan dress yang dicarinya, Tisa pun kembali ke rumahnya. Kamu mau pergi ke pesta ulang tahun temanmu? Tanya Ibu Desi setelah Tisa meminta izin malam itu. Iya Bu, boleh kan? Temanmu itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Ibu Desi menginterogasi. Perempuan Bu, namanya Bella, jawab Tisa memilih berbohong. Takut tidak diizinkan jika ia mengatakan akan pergi ke pesta seorang teman laki-laki. Ya sudah, kamu hati-hati ya jangan pulang malam-malam, ujar Ibu Desi pada putrinya itu yang akhirnya memberikan izin walaupun ada sekelumit kekhawatiran di hatinya. Karena tidak biasanya Tisa keluar malam. Iya Bu. Tisa pun berpamitan dan bergegas pergi, dengan menaiki angkutan umum. Tidak berapa lama Tisa sampai di alamat tujuan. Benar di sini alamatnya. Beberapa kali Tisa mengecek alamat yang ditujunya, merasa bingung karena alamat tersebut tidak menunjuk pada rumah, melainkan tempat hiburan malam. Dengan wajah ragu Tisa melangkah masuk ke dalam. Ini kali pertama ia menginjakan kaki di sebuah tempat hiburan malam. Tisa memutar pandangannya mencari orang yang dikenalnya, dan dia melihat beberapa teman sekolahnya di sana termasuk Yuza. Pria itu tampak mempesona dengan kemeja hitam yang membalut tubuh atletisnya. Tisa tersenyum tipis, tidak menyangka jika Yuza akan mengundangnya ke acara spesialnya. Miskin ngapain lu di sini? Sentakan suara wanita mengagetkannya. Clarissa. Tampak Clarissa dan teman satu gengnya yang juga ada di sana. Aku diundang ke sini. Jangan bohong deh lu. Tisa bergegas menunjukkan undangan pesta yang dibawanya. Sontak saja membuat Clarissa dan teman-temannya terheran-heran. Tidak mengerti mengapa Yuza mengundang gadis miskin itu. Pesta malam itu berlangsung sangat meriah. Perayaan Sweet Seventeen seorang putra pejabat yang dirayakan di sebuah klub malam benar-benar sesuai dengan keinginan Yuza. Ia larut dalam pestanya, sedangkan Tisa hanya dapat duduk termenung di sudut tempat acara. Walaupun Yuza mengundangnya tapi tidak ada kesempatan sekalipun untuk Tisa bisa mengobrol dengan pria yang disukainya itu. Semakin larut pasti semakin tidak terkendali. Yuza yang nakal beberapa kali menengguk wine yang disodorkan teman-temannya, hingga pria itu hampir hilang kesadarannya. Yuza yang pertama kali menengguk wine benar-benar dibuat pusing dan ia pun muntah. Teman-teman yang panik segera membawa Yuza ke dalam kamar yang berada di dalam hiburan malam tersebut. Si Yuza muntah bajunya pada kotor semua. Aduh Kevin salah satu temannya. Lu bersihin sana bajunya. Dia pasti marah kalau kita tinggalin gitu aja. Titah teman yang lainnya. Enggak mau, jijik. Tidak ada satupun dari mereka yang mau. Gue tahu siapa yang bisa disuruh, ujar Clarissa yang tiba-tiba nimbrung. Siapa? Clarissa pun melambaikan tangannya, meminta Tisa untuk mendekat. Ada apa? Tanya Tisa.
Tanpa menjawab, Clarissa dan teman-temannya segera menarik tangan Tisa menuju kamar Yuza. Yuza, bajunya kotor terkena muntahan. Sekarang lu harus bersihin bajunya, perintah Clarissa. Tapi, udah enggak usah protes. Carissa dan teman-temannya langsung mendorong Tisa untuk masuk ke dalam kamar. Tampak Yuza yang sudah tidak sadarkan diri, pakaiannya penuh dengan muntahan. Tisa yang merasa kasihan pun dengan polosnya mengambil tisu yang tersedia di dalam kamar, dan membersihkan pakaian Yuza. Sudah selesai, ujar Tisa setelah selesai membersihkan pakaian Yuza, dan hendak keluar dari dalam kamar. Namun langkahnya terhenti saat tiba-tiba Yuza menahan lengannya. Jangan pergi, ujar Yuza dengan suara paraunya, menarik tangan Tisa hingga tubuh mungil itu terjatuh di atas ranjang.